Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian dan lain sebagainya, untuk menjadi panitia dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah terus menolong kita, semoga Allah terus memudahkan bagi kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam buku Dahsyatnya Neraka Jahanam yang disusun oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, di situ dikutip sebuah hadis riwayat Ahmad dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini berkata, rupanya hadis ini hadis mauquf ya. Jadi hadis mauquf itu perkataan Nabi, ya, perkataan sahabat yang dibiarkan oleh Nabi. Dibiarkan, maksudnya dibiarkan itu Nabi membiarkan, berarti Nabi mengiyakan ini. Menurut Asy-Sya'bi ini, beberapa penghuni surga mengunjungi penghuni neraka. Lalu penghuni surga ini bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian di neraka? Rupanya penghuni surga dan penghuni neraka ini pernah kenal waktu di dunia ya. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kamu kok ada di sini? Padahal apa yang aku lakukan itu adalah yang kamu ajarkan gitu. Jadi ini sederhananya, kalimat sederhananya adalah orang yang ngajari amal soleh itu ternyata masuk neraka, yang diajari itu ternyata masuk surga. Maka orang yang masuk neraka ini menjawab, itulah sebabnya kami dahulu memang mengajari kalian, tapi kami tidak mengamalkannya. Kami tidak mengamalkannya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada dua hal, setidaknya ada dua hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tadi itu, bahwa yang pertama, penghuni surga bisa mengunjungi penghuni neraka. Bahkan di antara mereka bisa berdialog. Di antara mereka bisa berdialog. Dan yang kedua, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita nasihatkan kepada orang lain. Kalau kita menasihati orang lain dan ternyata kita belum bisa mengamalkannya, berarti kita harus banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Misalnya saja kita menganjurkan orang yang kaya untuk berumrah. Nah, padahal diri kita sendiri belum bisa untuk berumrah. Maka ini ya, sebelum kita menganjurkan itu kita beristighfar. Kita beristighfar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah,
Tidak cukup sampai situ, bahkan orang yang masuk surga atau penghuni surga itu bisa menertawakan atau menghina orang yang masuk neraka. Itu di Al-Quran diabadikan Allah di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari nishakun. Minal kuffari yadhakun. Artinya, maka pada hari ini, pada hari sudah diputuskan apakah seseorang masuk surga atau masuk neraka, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang yang masuk neraka. Orang yang masuk surga menertawakan orang yang masuk neraka. Ini Allah yang memberitahu kita di Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 34. Lalu di ayat 35, alal araiki yanzurun. Mereka duduk, orang yang masuk surga itu duduk di atas dipan-dipan sambil memandang orang yang masuk neraka. Bagaimana itu bisa terjadi? Menurut Ibnu Abbas, dipan-dipan tersebut berada di antara apa? Di antara surga dan neraka. Menurut Ibnu Abbas ini, orang yang masuk surga itu cukup membuka pintu, maka dia duduk di atas dipan langsung bisa melihat ke neraka, ya. Di mana orang-orang yang dia kenal itu masuk neraka misalnya. Dan saat itulah dia menertawakan orang yang masuk neraka. Untuk apa Allah memberitahu itu? Ya untuk menambah kenikmatan dari orang yang masuk surga. Untuk menambah kenikmatan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan kalau di antara kita ini yang sekarang ngaji ini jamaah Masjid Nurul Huda, insya Allah semuanya nanti masuk surga, amin. Dan nanti di surga ternyata kita ketemu lagi, gitu ya. Kita ketemu lagi dan saling mengunjungi, saling mengunjungi, saling bertanya kabar, saling memberi salam, gitu. Penuh keakraban, ya. Penuh keakraban. Jadi saling bercerita gitu, sesama masuk surga itu. Misalnya saya bercerita ke Abah Sono, ke Abah Nur Rahman, ke Bapak Karnadi dan lain sebagainya, bercerita gitu ya. Salah satu yang dibicarakan ini diabadikan oleh Allah di Quran surat As-Saffat ayat 51. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Salah satu orang yang masuk surga, saya beri nama aja A gitu ya, agar tidak usah menyebut nama ya. Saya beri nama A. A ini bercerita kepada temannya yang B ya, B. A dan B sama-sama masuk surga. Dulu katanya, aku punya teman di dunia ya. Dulu aku punya teman di dunia. Temannya ini kita beri nama aja C gitu ya. A itu temannya C. Ternyata C masuk neraka ya. Ternyata C masuk neraka. A dan B masuk surga. Lalu apa? Warga A ini mengisahkan kalau apa? Kalau di dunia dia punya teman. Temannya ini sombong sekali, bahkan tidak percaya adanya akhirat. Si C ini pernah berkata begini, bertanya kepada si A di Quran surat As-Saffat ayat 52, yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Si C ini bertanya kepada si A, intinya sebetulnya nggak bertanya, tapi apa? Dia mengatakan sesuatu menghina si A karena si A ini percaya adanya akhirat. Si C ini berkata begini, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kiamat? Gitu. Dia itu menganggap apa? C itu kalau mati ya mati, selesai gitu. Kalau mati ya mati, selesai. Tapi si A percaya adanya akhirat. Bahkan di Quran surat As-Saffat ayat 53, si C ini melanjutkan kalimatnya. Kalimatnya C diabadikan oleh Allah di Quran. A idza mitna wa kunna turabau wa idzaman a inna lamadinun.
Artinya, apakah kita setelah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk dimintai pembalasan, pertanggungjawaban? Jadi sama sekali C ini tidak percaya adanya akhirat, dan dia juga tidak percaya kalau kita sudah jadi tanah, kita jadi tulang belulang, lalu kita dibangkitkan lagi ya. Lalu kita dibangkitkan lagi. Padahal menurut Allah itu pasti terjadi ya. Untuk membangkitkan manusia itu menurut Allah itu mudah ya. Tidak lebih sulit dibandingkan apa? Penciptaan manusia di saat pertama ya. Di saat pertama. Kalau Allah mampu menciptakan Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu, berarti apa? Allah pasti apa? Mampu membangkitkan kita dari alam kubur. Dari alam kubur pasti ya. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Bahkan ada salah satu kepercayaan agama tertentu itu kan kalau meninggal dibakar itu. Itu maksudnya apa? Agar tidak ada pembalasan di negeri akhirat nanti. Setelah itu, setelah bercerita tadi itu loh. Dulu katanya si A kepada B yang sama-sama masuk surga. Aku punya teman gitu ya. Namanya C. Dia tidak percaya adanya apa? Akhirat. Dia tidak percaya kalau kita nanti akan dibangkitkan lagi. Dia tidak percaya kalau kita dimintai pertanggungjawaban. Lalu si A ini mengajak B, maukah kamu saya ajak untuk mengunjungi si C? Si C ini masuk neraka ya. Lalu mereka berangkat mengunjungi si C. Di Quran surat As-Saffat ayat 54 Allah mengisahkan lagi. Qala hal antum muttaliun. Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu, mengunjungi temanku itu? Lalu di ayat 55-nya, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia menengoknya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka jahim. Neraka jahim. Dengan kenyataan seperti itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, si A ini sangat bersyukur ya, sangat bersyukur. Dia apa? Punya teman C itu sering mempengaruhi dia waktu di dunia, dan si A ini tidak terpengaruh oleh bujuk rayu si C, dan si A masuk surga, si C masuk neraka. Dia sangat bersyukur. Seperti kita kalau di dunia ini ya. Kalau kita punya teman, misalnya apa? Teman kita itu mengajak kita untuk merampok misalnya. Merampok. Lalu kita nggak mau. Tapi teman kita tetap merampok. Dan teman kita itu ketangkep masuk penjara. Masuk penjara. Lalu kita datang ke penjara. Itu kan kita pasti bersyukur, alhamdulillah saya nggak ikut kamu merampok gitu. Coba saya ikut, kan saya pasti di penjara juga gitu. Jadi seperti itu, kita pasti kalau menemui teman kita yang kemana-mana kita bareng, kita sering berdiskusi, ternyata apa? Dia masuk neraka. Lalu di Quran surat As-Saffat ayat 57 ini Allah mengabadikan kisah antara A dan C ini, walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdarin. Sekiranya bukan karena nikmat Allah, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Jadi hikmah dari kalimat yang terakhir ini, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ternyata A ini bukanlah tipe orang yang sombong ya. Tapi dia itu seorang yang apa? Penuh syukur kepada Allah. Dia menganggap bahwa dirinya masuk surga bukan karena amal ibadahnya sendiri. Bukan karena apa? Karena sedekahnya, bukan karena sholatnya, bukan karena ini. Tapi dia menganggap bisa masuk surga karena nikmat dari Allah, karena rahmat dari Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi dia bukan orang yang sombong ya. Bukan orang yang sombong. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah apa yang bisa kita ambil dari ini? Allah mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati di dalam mencari teman ya.
di dalam mencari teman. Sebab teman itu bisa membuat kita masuk surga, bisa membuat kita masuk neraka. Jadi pesan yang paling penting untuk kita tangkap itu adalah kita harus berhati-hati di dalam mencari teman. Teman yang ideal itu sering kita minta ya di dalam sholat kita. Kita meminta ini 17 kali dalam sehari ya, minimal ya. Yaitu di dalam sholat kita kan kita baca surat Al-Fatihah. Sholat kita di dalam sehari 17 rakaat yang wajib. Berarti kita meminta untuk mendapatkan teman itu 17 kali minimal. Belum lagi kalau kita tahajud, belum lagi kalau kita duha, belum lagi kita sholat sunnah rawatib dan lain sebagainya. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kita minta itu 17 kali sehari. Lalu di Quran surat yang ke-7, surat Al-Fatihah ayat ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita ketika membaca ayat ini waktu sholat, kita harus betul-betul meresapinya ya, karena kita berdoa saat itu. Umar bin Khattab itu sering menangis ketika sholat, ketika apa? Nabi waktu jadi imam membaca apa? Membaca itu yang menguasai hari agama, Maliki Yaumiddin ya, yang menguasai hari agama. Langsung Umar bin Khattab itu bergetar menangis dia. Apakah kita pernah bergetar hati kita kalau ada imam baca Maliki Yaumiddin? Lalu ketika kita berdoa seperti ini, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang yang beri nikmat itu? Apakah kita tahu? Padahal kita memintanya gitu ya. Maka Allah sendiri menjelaskan bagi kita, orang yang diberi nikmat itu, yaitu orang yang kita minta itu, dijelaskan oleh Allah di Quran surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafi'a. Artinya, siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama-sama orang yang dianugerahi nikmat. Jadi kalau kita beriman pada Allah dan Rasul, kita akan berkumpul bersama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu orang-orang yang kita minta 17 kali setiap hari, yaitu satu, para nabi. Para nabi. Nabi itu lemah lembut. Nabi itu pemaaf. Nabi itu suka menyantuni orang miskin. Nabi itu suka menyantuni anak yatim. Nabi itu dermawan. Nabi itu sering berkunjung kepada orang yang sakit dan lain sebagainya ya. Berarti kita harus punya sifat-sifat seperti itu ya. Karena kita meminta agar kita punya teman yang seperti itu. Lalu yang kedua ya, orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah para pecinta kebenaran ya. Para siddiqin. Maka kita sendiri harus apa? Harus selalu jujur, tidak boleh berbohong dan lain sebagainya, agar teman-teman kita juga seperti itu. Lalu yang ketiga, orang-orang yang mati syahid ya. Orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu tidak mesti mati di dalam medan perang. Ada orang yang mati di medan perang, tapi menurut Nabi orang itu di neraka itu. Kalau orang habis perang itu kan sering apa?
Para sahabat sering bilang apa? Ini si fulan masuk surga, ini si fulan masuk surga. Kenapa? Karena mati di medan perang. Tapi ada kalanya Nabi apa? Membantah. Oh tidak, ini di neraka ini. Loh kenapa? Karena orang ini ikut perang, bisa jadi karena apa? Karena ingin mendapatkan harta rampasan perang. Niatnya tidak baik. Atau dia ikut perang karena apa? Karena ingin dianggap gagah perkasa, dianggap pemberani. Jadi Nabi sering ada kadangkala mengatakan apa? Oh ini tidak, ini masuk neraka gitu. Maka hati-hati bagi kita kalau beramal soleh, niat kita harus seikhlas mungkin untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kalau orang yang apa, yang mati syahid itu di medan perang, Nabi nanti enggak mati syahid ya. Nabi itu meninggal di pangkuan istrinya ya, di pangkuannya Aisyah ya. Kita itu bisa saja meninggal mati syahid di atas kasur yang empuk. Asalkan apa? Apa yang kita lakukan setiap hari itu merupakan apa? Perjuangan untuk apa? Syiar Islam. Untuk memenangkan agama Islam. Kita selalu seperti itu, dan kita setiap ingin tidur, kita berniat, kita minta kepada Allah agar apa? Agar kita diwafatkan dalam kondisi mati syahid. Jadi kita tidak hanya meminta kepada Allah agar kita ini husnul khotimah, tapi kita minta kepada Allah agar apa? Agar dicabut nyawa dalam keadaan husnul khotimah, bahkan mati syahid ya. Bahkan mati syahid. Orang yang mati syahid itu bebas siksa kubur ya. Bebas hisab di padang mahsyar, bebas siksa api neraka, langsung surga ya, langsung surga. Nah itu kita minta kepada Allah agar teman kita itu adalah orang-orang yang mati syahid ya, orang-orang yang mati syahid. Lalu orang yang beri nikmat itu menurut Allah adalah apa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Jadi satu tadi apa? Para nabi. Yang kedua para siddiqin, pecinta kebenaran. Dan yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Yang keempat orang-orang soleh. Lanjutan ayatnya, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya ya. Jadi ini ciri-ciri teman yang harus kita jadikan teman ya. Kalau ya sekedar bergaul dengan orang lain tanpa harus kita melibatkan apa, tanpa membawa perasaan kita, itu enggak masalah ya, enggak masalah. Sebab teman itu begitu mudahnya mempengaruhi kita sehingga kita ini apa, tergelincir. Teman kita itu menjadi tergelincir. Banyak sekali yang membuat seperti itu. Insya Allah ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah bisa paham dengan hal-hal yang seperti ini. Lalu yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil adalah apa? Salah satu nikmat penghuni surga itu adalah apa? Mengunjungi temannya tadi, orang-orang yang dikenal tadi di neraka, yang sedang disiksa di neraka. Itu untuk apa? Untuk apa? Untuk memberikan rasa nikmat yang lebih ya. Bahwa apa? Kita itu akan bersyukur kepada Allah saat itu, lebih bergembira lagi. Karena apa? Karena kita selamat ya dari siksa api neraka. Karena kita selamat. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ayo kita baca lagi ya. Mungkin penjelasan saya tadi agak embulet gitu ya. Mari dibaca lagi surat As-Saffat ya. Ayat berapa tadi? Ayat 50 sekian sampai sekian ya. Jadi dibaca lagi, ditadaburi agar kita itu selamat ya. Agar kita itu bisa memilih teman yang bisa membawa kita ke surga. Bahkan kita pesan-pesan kepada anak kita, kalau mau nyari teman hidup itu yang model gini loh. Yang model gini, berarti tadi tidak ada disebutkan harus kaya, harus sarjana, harus soge, nggak ada ya. Nggak disebut ya. Kaya, sarjana, soge itu hanya apa? Hanya pelengkap. Kaya yang bisa apa? Yang bisa memakmurkan masjid misalnya. Masjid butuh karpet, dia langsung keluarkan uangnya.
Masjid butuh AC, keluarkan uangnya. Masjid butuh ini, keluarkan uangnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tidak seperti itu ya kita diberitahu oleh Allah cukup 4 kriteria itu tadi. Para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi perenungan kita agar kita bisa selamat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Apabila ada yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkurban ya, yang ingin berkurban. Itu Ramadan itu sudah kurang 1 pekan lebih sedikit ya. 1 pekan lebih sedikit. Kira-kira berapa hari gitu ya Ramadan. Setelah itu kita puasa 1 bulan, 2 bulan kemudian sudah hari raya kurban. Salah satu indikator puasa kita itu berhasil adalah kita tidak medit ya. Kita tidak medit, salah satunya ya. Makanya itu apa, hari raya kurban itu setelah puasa itulah. Setelah puasa sukses, dia dermawan, punya uang, berkurban gitu. Berkurban dengan ikhlas, tanpa berat ya, tanpa berat. Maka agar tidak terlalu berat bagi kita, bisa menabung ya, bisa menabung mulai sekarang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.